Halo sahabat Bu Harta kembali lagi. Selama pandemi ini, keuangan dan pemasukan Bu Harta jadi menurun nih. Usaha Bu Harta pun jadi agak sepi. Walaupun begitu, Bu Harta masih bersyukur karena kondisi keuangan Bu Harta masih aman. Kok bisa? Pasti sahabat Bu Harta penasaran kan? Gimana Bu Harta mengatur keuangan? Bagaimana sih cara merencanakan pengeluaran pribadi? Begini sahabat Bu Harta, ada 3 rahasia sukses yang Bu Harta lakukan dalam mengelola keuangan. Catat ya sahabat Bu Harta. Pertama, Bu Harta bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Kedua, Bu Harta membuat rencana pengeluaran. Dan ketiga, Bu Harta melakukan pencatatan keuangan. Bu Harta akan jelaskan satu persatu. Sahabat Bu Harta sudah tahu belum beda kebutuhan dan keinginan? Coba kita sebutkan contohnya bareng-bareng ya. Kebutuhan contohnya makan, bayar kontrakan, tagihan listrik, biaya sekolah anak, angsuran, dan lain-lain. Kalau keinginan seperti alat kecantikan, baju baru, HP keluaran terbaru, jajan cemilan, dan masih banyak lagi. Jika jawaban sahabat Bu Harta sama, berarti sudah tahu dong bedanya kebutuhan dan keinginan. Jadi kebutuhan adalah segala sesuatu yang saya dan keluarga saya harus penuhi. Tanpa itu, kehidupan kami akan terganggu. Sedangkan keinginan tidak benar-benar penting sahabat Bu Harta. Kalau tidak dibeli, hidup kita akan baik-baik saja. Terus buat apa kita tahu beda kebutuhan dan keinginan? Kalau kita tahu bedanya, kita akan lebih hati-hati dalam mengeluarkan uang. Tentunya yang diprioritaskan kebutuhan kan? Dalam membuat rencana pengeluaran, Bu Harta akan menjelaskan mengenai salah satu metode pengelolaan keuangan yang bernama Kakeibo. Kakeibo adalah seni menyimpan uang ala Jepang. Metode Kakeibo dapat dilakukan dengan menjawab 4 pertanyaan berikut ini. Totalkan semua pemasukan yang kita punya. Kalau saya punya 2 sumber, yaitu hasil usaha warung mie ayam dan pendapatan suami. Dan keduanya kalau ditotal adalah Rp6.500.000. Setelah mengetahui total pendapatan, Bu Harta akan membuat target tabungan bulanan minimal 20%. Setelah menentukan target tabungan, Bu Harta membagi sisa uang ke dalam 4 pos. Kebutuhan, keinginan, kultur, dan ekstra. Sahabat Bu Harta, penting juga untuk dicatat bahwa cicilan untuk pinjaman kita setiap bulannya tidak boleh lebih dari 30% dari penghasilan tiap bulan ya. Misalnya, karena pendapatan Bu Harta Rp6.500.000 per bulan, maka maksimal cicilan untuk hutang Bu Harta adalah Rp1.950.000. Tentunya, proporsi pembagian uang ini tidak harus sama persis ya. Disesuaikan saja dengan kondisi masing-masing. Coba sahabat Bu Harta lihat tagihan cicilan Ibu Harta sebagai berikut. Jumlah keseluruhan cicilan hutang atau pinjaman adalah Rp1.900.000. Karena total pendapatan Bu Harta adalah Rp6.500.000, maka hutang Bu Harta kurang dari 30%. Sekarang kita lihat yuk. Misalnya Bu Harta punya penghasilan Rp6.500.000. Dari penghasilan tersebut, Bu Harta menggunakan Rp1.300.000 untuk menabung dan Rp1.900.000 untuk hutang dan cicilan. Maka sisa uang Rp3.300.000 inilah yang akan dipecah menjadi 4 pos, yaitu kebutuhan, keinginan, kultur atau kegiatan penambahan wawasan, dan ekstra atau dana darurat. Bagaimana cara sahabat Bu Harta memperbaiki alokasi keuangan yang keliru? Buatlah pembukuan untuk semua pengeluaran yang dibayarkan. Bandingkan antara rencana anggaran yang sudah dibuat dengan pengeluaran sebenarnya yang dibayarkan. Jika tidak memenuhi target, periksalah kembali rencana anggaran dan lakukan perampingan di pos yang bisa dihemat. Jika melebihi target, periksalah kembali rencana anggaran dan naikkan alokasi tabungan. Nah, gimana? Nggak susah kan?
Selain kita perlu untuk belajar mengatur keuangan, penting juga untuk kita tahu bagaimana caranya membuat pembukuan atau catatan keuangan. Nah, penasaran kan bagaimana caranya? Bu Harta tunggu di video bagian kedua ya.